Tahukah Anda bahwa 85% lansia yang hidup dengan diabetes tipe 2 melewatkan satu kebiasaan pagi sederhana yang sebenarnya bisa menstabilkan kadar gula darah mereka sepanjang hari? Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan sudah bertahun-tahun berjuang menjaga kadar gula darah tetap stabil, saya ingin berbicara dengan Anda, bukan sebagai dokter atau ahli, tapi sebagai seorang teman. Teman yang mengerti betul bagaimana rasanya membuka mata setiap pagi dan langsung merasa kalah, bahkan sebelum hari dimulai. Selama bertahun-tahun, saya mengikuti semua nasihat yang diberikan. Minum obat sesuai aturan, makan makanan yang dianjurkan, menghindari gula, berjalan kaki setiap sore. Tapi setiap pagi, saat saya mengambil alat pengukur gula darah, angka yang muncul seolah menjadi musuh yang tak pernah bisa saya kalahkan. Angka tinggi yang muncul meskipun saya sudah melakukan segalanya dengan benar. Pernahkah Anda merasakannya? Saya pernah duduk termenung di tepi tempat tidur sambil berpikir, apakah saya makan sesuatu yang salah tadi malam? Apakah obat saya sudah tidak berfungsi? Apakah tubuh saya mulai menyerah? Namun, kemudian saya menemukan jawabannya. Bukan tubuh saya yang gagal. Bukan saya yang melakukan kesalahan. Tapi ada satu fenomena alami dalam tubuh kita yang selama ini tidak banyak orang jelaskan dengan jelas. Namanya fenomena fajar diabetes. Fenomena ini terjadi saat tubuh kita melepaskan hormon seperti kortisol, adrenalin, dan hormon pertumbuhan di jam-jam terakhir tidur. Fungsinya sebenarnya positif, membantu kita bangun dan siap memulai hari. Tapi bagi orang yang hidup dengan diabetes tipe 2, khususnya lansia, lonjakan hormon ini membuat hati melepaskan glukosa ke dalam darah secara tiba-tiba. Tubuh yang sehat akan merespons dengan memproduksi insulin untuk menyeimbangkan kadar gula. Tapi dalam tubuh kita, sistem itu tidak lagi bekerja seefisien dulu. Akibatnya, saat kita belum menyentuh makanan apapun, kadar gula darah kita sudah melonjak tinggi. Saya mengerti rasa frustrasi itu, tapi saya juga tahu bahwa rasa frustrasi tidak harus menjadi bagian dari rutinitas pagi Anda. Saya ingin membagikan 5 kebiasaan pagi yang saya temukan setelah bertahun-tahun membaca penelitian, berbicara dengan dokter, dan yang paling penting mendengarkan pengalaman lansia seperti yang dengan saya. 5 kebiasaan ini tidak membutuhkan uang, tidak akan membuat Anda lelah, dan bisa dilakukan di rumah dalam waktu kurang dari 30 menit. Tapi yang lebih penting dari isi kebiasaan itu adalah urutan Anda melakukannya. Karena seperti sebuah simfoni pagi yang indah, setiap langkah kecil ini memiliki peran yang saling mendukung untuk menstabilkan tubuh Anda sejak awal hari. Jika Anda siap untuk mengubah cara Anda memulai pagi, bukan dengan ketakutan terhadap angka di glukometer, tapi dengan kendali dan ketenangan, maka mari kita mulai perjalanan ini bersama. Saya akan pandu Anda langkah demi langkah, dari nafas pertama saat bangun tidur hingga gigitan pertama, sarapan yang strategis. Karena setiap pagi adalah kesempatan baru, dan tubuh Anda layak mendapatkan awal yang terbaik. Task 2. Penjelasan fajar diabetes. Fenomena fajar diabetes mungkin terdengar asing bagi sebagian besar orang. Tapi bagi Anda yang setiap pagi melihat angka gula darah tinggi, meskipun malam sebelumnya makan terkontrol, minum obat tepat waktu, dan tidur cukup, maka Anda sedang mengalaminya tanpa sadar. Mari kita mulai dari hal dasar. Ketika kita tidur, terutama di jam-jam terakhir sebelum bangun, tubuh kita mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang baru. Salah satu cara tubuh melakukannya adalah dengan melepaskan hormon-hormon tertentu seperti kortisol, adrenalin, dan hormon pertumbuhan. Tugas hormon-hormon ini sangat mulia, membangunkan Anda, memberi energi, dan membuat Anda siap bergerak. Bayangkan tubuh Anda seperti mesin yang sedang dihidupkan. Mesin itu butuh bahan bakar untuk menyala. Nah, bahan bakar yang digunakan tubuh kita adalah glukosa, gula dalam darah. Jadi, saat hormon pagi dilepaskan, mereka mengirim sinyal ke hati untuk melepaskan simpanan glukosa ke dalam aliran darah.
kunci saat bangun. Masalahnya muncul ketika Anda hidup dengan diabetes tipe 2, terutama jika Anda sudah lanjut usia. Dalam tubuh yang sehat, lonjakan glukosa itu akan langsung diimbangi oleh produksi insulin, hormon yang bertugas memasukkan glukosa ke dalam sel. Tapi dalam tubuh Anda, sistem produksi insulin mungkin sudah melemah, atau sel-sel tubuh Anda sudah tidak merespons insulin sebaik dulu. Akibatnya, glukosa tetap tinggi dalam darah tanpa digunakan secara optimal. Inilah yang menyebabkan Anda bangun pagi dengan kadar gula darah tinggi. Bahkan sebelum Anda makan apapun, Anda belum menyentuh sepotong roti pun, tapi angka di glukometer Anda sudah di atas. Bahkan lalu datanglah perasaan bingung, cemas, bahkan merasa gagal. Padahal kenyataannya ini bukan salah Anda. Ini hanya tubuh Anda yang masih mencoba melakukan tugasnya, namun memerlukan sedikit bantuan tambahan. Banyak orang, termasuk saya dulu, tidak pernah diberitahu tentang fenomena ini. Kita sering menyalahkan diri sendiri, berpikir bahwa kita makan terlalu malam, atau bahwa obat kita tidak bekerja lagi. Tapi begitu saya mulai memahami pola hormon pagi ini, semuanya berubah. Saya belajar bahwa kita tidak bisa menghindari fajar, tapi kita bisa membantu tubuh kita meresponsnya dengan lebih baik. Sebagai contoh, hormon kortisol yang sering dianggap sebagai hormon stres sebenarnya meningkat secara alami di pagi hari sebagai cara tubuh membangunkan kita. Namun, peningkatan kortisol juga berarti peningkatan pelepasan glukosa dari hati. Dalam tubuh yang tidak peka insulin, lonjakan glukosa ini tidak tertangani dan akhirnya tercermin dalam kadar gula darah tinggi. Sama halnya dengan adrenalin. Saat Anda terbangun dengan pikiran gelisah atau bahkan hanya merasa terburu-buru, tubuh Anda menganggapnya sebagai ancaman dan menambah lagi produksi glukosa sebagai cadangan energi darurat. Lagi-lagi, tubuh Anda hanya mencoba membantu, tapi bantuan itu justru memperparah kondisi bila tidak diimbangi dengan respons yang tepat. Penelitian dari Cleveland Clinic menunjukkan bahwa lonjakan gula darah pagi bisa mencapai lebih tinggi dibandingkan dengan kadar sebelum tidur, hanya karena pelepasan hormon alami ini. Dan yang menarik, puncak dari fenomena fajar ini biasanya terjadi antara pukul 4 hingga 8 pagi, waktu yang seringkali tidak kita sadari karena kita masih tertidur. Namun, ada kabar baik. Fenomena ini bisa dinetralkan, bahkan dibalikkan, dengan kebiasaan pagi yang tepat. Bukan dengan obat baru, bukan dengan diet ekstrim, tapi dengan cara-cara sederhana yang selaras dengan ritme tubuh Anda. Itulah sebabnya 5 kebiasaan pagi yang akan kita bahas. Bukan hanya teori, tapi dirancang khusus untuk mengatasi efek dari fajar diabetes ini secara langsung, karena memahami adalah langkah pertama menuju perubahan. Sesaat Anda tahu bahwa fenomena ini nyata, alami, dan bisa dihadapi, Anda tidak sendiri, dan tubuh Anda tidak rusak. Ia hanya butuh bantuan kecil untuk kembali seimbang. Task 3. Kebiasaan 1. Bangun secara aktif. Beberapa bulan yang lalu, cucu saya yang berusia 8 tahun bertanya sambil tertawa, "Kakek, kenapa bangunnya kayak robot tua?" Saya tertawa bersama dia, tapi di dalam hati saya tahu dia benar. Setiap pagi saya bangun perlahan, kepala terasa berat, duduk lama di tepi tempat tidur, dan kemudian berjalan ke dapur dengan langkah kontai, seolah membawa karung berat di punggung. Saya kira itu hal biasa bagi orang seusia saya, tapi ternyata cara kita bangun dari tidur, terutama bagi penderita diabetes tipe 2, bisa sangat mempengaruhi kadar gula darah kita. Mari kita pikirkan sejenak. Saat kita bangun dengan sangat lambat, otak dan tubuh kita tetap berada dalam mode tidur lebih lama dari yang seharusnya. Dalam periode ini, hormon fajar seperti kortisol dan adrenalin masih aktif bekerja. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka memberi sinyal pada hati untuk melepaskan lebih banyak glukosa ke dalam aliran darah, karena tubuh mengira
masih belum siap menghadapi hari. Bagi tubuh tanpa diabetes, ini bukan masalah besar. Tapi untuk kita, lansia dengan sensitivitas insulin yang menurun, tambahan glukosa ini tidak tertangani dengan baik. Akibatnya, kadar gula darah melonjak hanya karena kita terlalu lambat mengaktifkan tubuh. Sebuah penelitian dari Cleveland Clinic oleh Dr. Michael Ryan menunjukkan bahwa lansia yang menggerakkan tubuhnya secara ringan dalam 10 menit pertama setelah bangun tidur memiliki kadar gula darah hingga 23% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak. Ketika saya membaca data itu, saya memutuskan untuk mencoba. Bangun secara aktif bukan berarti Anda harus langsung lari keliling rumah atau melakukan senam aerobik. Ini tentang mengaktifkan tubuh secara lembut dan sadar. Inilah rutinitas sederhana yang saya mulai. Saat masih berbaring, saya menarik napas dalam-dalam, menghitung pelan dalam hati setiap tarikan dan hembusan napas. Kemudian saya mulai menggerakkan kaki secara perlahan, memutar pergelangan kaki, meregangkan jari-jari, dan menggoyangkan lutut. Saya lanjut dengan merentangkan lengan, menggulung bahu ke depan dan belakang beberapa kali. Saya duduk di tepi tempat tidur. Saya tidak langsung berdiri. Saya duduk sebentar, memberi sinyal pada tubuh bahwa hari telah dimulai. Saya mengatakan dalam hati, ini hari baru. Ayo mulai dengan tenang. Akhirnya saya berdiri dan berjalan perlahan di dalam kamar. Tidak terburu-buru, seperti berjalan-jalan di taman. Tidak ada target langkah, tidak ada stopwatch. Hanya tubuh saya bergerak dengan sadar, merasakan setiap langkah. Efeknya sungguh mengejutkan. Maria, seorang nenek berusia 8 tahun dari Guadalajara, membagikan pengalamannya. Ia menulis bahwa hanya dengan kebiasaan ini, tanpa mengubah makanan atau obat, gula darah paginya turun dari 190 menjadi 145 mg/dl dalam waktu 2 minggu. Sekarang pagi saya tidak dimulai dengan ketakutan lagi, katanya. Dan saya merasakan hal yang sama. Ketika kita memberikan sinyal yang jelas pada tubuh bahwa kita siap menjalani hari, tubuh kita pun merespons dengan menyeimbangkan sistemnya. Kita keluar dari mode tidur dengan lembut, bukan secara tiba-tiba, dan kita mengurangi efek negatif dari hormon fajar. Kebiasaan bangun secara aktif adalah langkah pertama dalam simfoni pagi kita. Ia membuka pintu bagi tubuh untuk kembali seimbang, memberi Anda kendali dari menit pertama hari dimulai. Dan yang lebih indah, ia tidak memerlukan alat khusus, biaya atau tenaga besar. Hanya niat untuk memulai hari dengan kesadaran dan kasih sayang pada tubuh sendiri. Task 4, kebiasaan hidrasi pintar. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan sederhana. Berapa jam Anda tidur tanpa minum setetes air pun? Jika seperti kebanyakan orang, Anda tidur selama 7 hingga 8 jam setiap malam, itu berarti Anda menghabiskan sepertiga hari dalam keadaan tanpa cairan. Dan jika Anda termasuk yang sengaja menghindari minum air sebelum tidur agar tidak bolak-balik ke kamar mandi, kemungkinan besar Anda bangun dalam kondisi dehidrasi ringan tanpa disadari. Apa dampaknya bagi kadar gula darah? Ketika tubuh kita dehidrasi, volume darah menurun dan darah menjadi lebih kental. Akibatnya, konsentrasi glukosa dalam darah menjadi lebih tinggi, meskipun jumlah glukosa sebenarnya tidak bertambah. Ibaratnya seperti melarutkan 1 sendok gula dalam setengah gelas air dibandingkan dalam 1 gelas penuh. Hasilnya, gula lebih terkonsentrasi dan angka di glukometer melonjak. Penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Clinical Endocrinology menunjukkan bahwa lansia dengan diabetes yang bangun dalam kondisi dehidrasi ringan memiliki kadar gula darah 15 hingga 30 lebih tinggi dibandingkan mereka yang cukup dehidrasi. Dan perbedaan ini terjadi bahkan sebelum mereka menyantap sarapan. Namun, hidrasi pagi bukan sekadar minum air sembarangan. Ini soal strategi.
tentang kapan Anda minum, bagaimana Anda minum, dan apa yang Anda tambahkan ke dalam air untuk membantu penyerapan maksimal. Inilah yang saya lakukan, dan saya sebut ini sebagai hidrasi pintar. Segera setelah saya membuka mata, bahkan sebelum pergi ke kamar mandi, saya minum 1 gelas penuh air suhu ruangan. Tidak dingin, tidak panas. Di dalam gelas itu saya tambahkan sejumput garam laut murni, bukan garam meja biasa, dan beberapa tetes perasan lemon segar. Kombinasi ini bukan untuk rasa, melainkan untuk menggantikan elektrolit yang hilang selama tidur dan membantu air menyerap lebih cepat ke dalam sel. 10 menit kemudian, setelah saya selesai melakukan aktivasi tubuh seperti yang kita bahas sebelumnya, saya minum gelas kedua tanpa garam atau lemon. Lalu, sekitar 15 menit sebelum sarapan, saya minum gelas ketiga. Jadi, dalam 10 menit pertama setelah bangun, tubuh saya sudah menerima sekitar cairan yang bergizi dan mudah diserap. Efeknya sangat terasa. Di November, seorang pria berusia 2 tahun dari Monterey menulis pada saya dan mengatakan bahwa hanya dengan kebiasaan ini, tanpa mengubah makanan atau obatnya, kadar gula dalam dagingnya turun dari menjadi hanya dalam waktu 3 minggu. Tapi yang lebih mengejutkan adalah bagaimana ia merasa jauh lebih segar sepanjang hari. Saya tidak lagi merasa lemas di jam 2 siang, katanya. Energi saya stabil dan masuk akal. Ketika tubuh Anda terhidrasi dengan baik, semua sistem bekerja lebih efisien. Hati, ginjal, sistem pencernaan, bahkan otak. Obat yang Anda minum pun akan diserap lebih optimal. Hidrasi adalah fondasi dari keseimbangan metabolik. Dan yang paling menarik, itu adalah hal yang paling mudah dilakukan. Tidak perlu resep, tidak perlu uang banyak, hanya air, waktu, dan kesadaran. Banyak dari kita terbiasa memulai pagi dengan kopi atau teh. Tapi saya belajar bahwa sebelum kopi, sebelum sarapan, bahkan sebelum berbicara dengan siapapun, tubuh kita perlu satu hal dasar, air yang tepat, pada waktu yang tepat, dalam urutan yang mendukung ritme alami tubuh. Saya tidak mengatakan Anda harus meninggalkan kopi kesayangan Anda, tapi beri tubuh Anda hak dasarnya terlebih dahulu. Bangunkan sel-sel Anda dengan kelembutan. Basahi jaringan tubuh Anda setelah malam yang panjang. Hidrasi pintar bukan sekadar kebiasaan, tapi adalah bentuk kasih sayang kepada tubuh Anda yang telah bekerja keras sepanjang malam. Kebiasaan saya, sarapan strategis. Ingin mengaku sesuatu yang masih membuat saya tersipu malu setiap kali mengingatnya. Selama bertahun-tahun, saya masih bangga dengan kebiasaan sarapan saya. Setiap pagi, saya makan serial gandum utuh dengan susu rendah lemak, segelas jus jeruk segar, sepotong roti panggang dengan selai tanpa gula, dan secangkir kopi dengan pemanis buatan. Saya pikir, ini pasti sehat. Tidak ada gula tambahan. Semua sesuai anjuran. Namun, setiap kali saya mengukur gula darah 1 jam setelah sarapan, hasilnya selalu mengejutkan. Lebih dari 200 mg HDL. Saya frustrasi, tidak mengerti di mana kesalahannya. Sampai akhirnya saya menyadari sesuatu yang penting. Bukan hanya tentang apa yang kita makan, tapi kapan dan bagaimana kita memakannya. Saat kita menua, tubuh kita tidak lagi merespons makanan seperti dulu. Sensitivitas insulin menurun dan metabolisme menjadi lebih lambat. Makanan yang dulu aman saat usia 40-an kini bisa membuat kadar gula darah melonjak di usia 40-an. Dan yang paling sering diabaikan adalah bahwa tidak semua karbohidrat diciptakan sama dan urutan makan sangatlah penting. Saya membaca sebuah studi dari American Diabetes Association yang menjelaskan bahwa lansia dengan diabetes yang mengikuti pola sarapan tertentu berhasil menjaga kestabilan kadar gula darah sepanjang hari. Bukan hanya soal jenis makanannya, tapi urutan konsumsinya yang menjadi kunci.
Inilah pola sarapan strategis yang saya pelajari dan praktikkan. Langkah pertama, mulai dengan protein. Saya biasa makan 2 butir telur rebus atau orak-arik atau sepotong kecil tahu panggang. Kadang saya menambahkan keju segar atau segenggam kecil kacang-kacangan. Protein berfungsi memberi sinyal pada tubuh bahwa energi akan masuk dan memicu hormon yang membantu menstabilkan glukosa. Langkah kedua, lanjutkan dengan serat dan lemak sehat. Ini bisa berupa beberapa sendok chia yang sudah direndam semalaman, potongan alpukat, atau sayuran hijau kukus seperti bayam. Serat dan lemak sehat memperlambat penyerapan makanan berikutnya, sehingga lonjakan gula darah tidak terjadi secara tiba-tiba. Langkah ketiga, baru tambahkan karbohidrat kompleks. Jika Anda masih merasa lapar, ini bisa berupa setengah cangkir oatmeal, seiris roti gandum dengan biji-bijian, atau sebuah apel hijau kecil. Karbohidrat ini, karena dikonsumsi terakhir dan didampingi protein serta serat, akan diserap lebih lambat dan lebih stabil. Perubahan kecil ini hanya dengan mengatur urutan makan mengubah segalanya. Tidak ada yang saya ubah dari jumlah kalori atau jenis makanan, hanya urutannya. Carmen, seorang wanita luar biasa berusia 5 tahun dari Puebla, membagikan pengalamannya kepada saya. Ia mengatakan bahwa setelah menerapkan pola ini selama 3 minggu, kadar gula darahnya 1 jam setelah sarapan turun dari 1 menjadi 1,5 ml. Tapi yang paling ia sukai bukan hanya angka itu, melainkan fakta bahwa ia tidak lagi merasa lemas di pertengahan pagi atau tergoda makan manis sebelum makan siang. Sarapan strategis bukanlah diet dalam arti menyiksa. Ia adalah strategi, cara untuk membantu tubuh kita bekerja dengan lebih baik, bukan melawannya. Ketika Anda memberi tubuh apa yang ia butuhkan dalam urutan yang sesuai, tubuh akan merespons dengan stabilitas dan energi. Dan saya tahu, di usia kita, perubahan bisa terasa berat, tapi kebiasaan ini sangat mudah diterapkan. Anda tidak perlu mengubah semua yang Anda makan, cukup ubah urutannya. Mulai dari protein, lanjut ke serat dan lemak, dan akhiri dengan karbohidrat. Tubuh Anda akan berterima kasih, dan glukometer Anda akan menjadi saksi. Task 6. Kebiasaan food. Pemantauan gula darah cerdas selama bertahun-tahun. Saya memandang glukometer sebagai musuh kecil yang setiap pagi menghukum saya. Saya bangun, mengukur gula darah, melihat angka tinggi, menghela napas dalam, lalu menyimpan alat itu seolah-olah ia memberi saya vonis gagal. Tapi semua itu berubah ketika saya mendengar satu kalimat sederhana dari seorang dokter. Glukometer bukan untuk menghakimi Anda, ia ada untuk membantu Anda. Pernyataan itu membuka mata saya. Saya mulai memahami bahwa angka yang muncul di layar bukan sekadar angka dingin. Itu adalah bahasa tubuh saya. Dan seperti bahasa apapun, jika kita mau mendengar dan bertanya dengan benar, kita bisa menemukan pola dan jawaban. Masalahnya banyak dari kita hanya mengukur gula darah 1 kali, biasanya sebelum makan atau sebelum tidur. Tapi satu angka itu seperti melihat satu cuplikan dari film panjang. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Untuk benar-benar mengerti tubuh kita butuh lebih dari sekadar angka. Kita butuh cerita. Saya mulai menerapkan apa yang saya sebut sebagai peta pribadi glukosa. Setiap pagi, bahkan sebelum saya bangun dari tempat tidur, saya mengukur gula darah. Tapi saya tidak hanya mencatat angkanya. Aku juga menulis bagaimana perasaan saya. Apakah saya tidur nyenyak? Apakah saya merasa cemas? Apakah saya bangun dengan sakit kepala? Setelah melakukan aktivasi tubuh seperti yang kita bahas sebelumnya, saya mengukur kembali. Naik, turun, tetap. Kemudian setelah minum gelas pertama air dengan garam laut dan lemon, saya ukur lagi. Dan 1 jam setelah sarapan strategis, saya mengukur untuk keempat kalinya. Disinilah saya mulai melihat pola. Misalnya, saya mencatat bahwa jika saya tidur kurang dari 6 jam, kadar gula saya di pagi hari selalu 20 poin lebih tinggi.
atau jika saya makan malam setelah pukul 9 malam, gula darah saya sulit stabil keesokan paginya. Bahkan ada hari-hari ketika saya merasa sangat cemas karena masalah kecil di rumah dan angka saya naik meskipun makanan saya sama. Semua ini memberi saya pemahaman bahwa tubuh saya tidak hanya dipengaruhi oleh makanan dan obat. Tidur, stres, gerakan, bahkan urutan kebiasaan pagi, semuanya memiliki pengaruh. Dan saya tidak lagi merasa tidak berdaya. Saya tahu apa yang harus saya ubah jika angka ini tidak baik. Dan yang terpenting, saya berhenti merasa takut pada angka. Saya mulai menganggap glukometer seperti seorang teman bijak, kadang keras, tapi selalu jujur, yang memberi saya informasi berharga jika saya mau mendengarkan. Saya menyarankan Anda untuk mulai membuat jurnal sederhana. Tidak perlu rumit. Ada catat waktu, angka, dan kondisi Anda. Gunakan kertas atau aplikasi ponsel buat grafik mingguan. Tulis juga hal-hal kecil seperti tidur nyenyak, mimpi buruk, lupa minum obat, atau bertengkar dengan cucu. Dengan informasi ini, Anda membangun pemahaman mendalam tentang tubuh Anda sendiri. Dan pemahaman adalah kunci untuk perubahan yang berkelanjutan. Karena semakin Anda mengenal pola tubuh Anda, semakin Anda bisa mengantisipasi dan mengatur strategi. Dan di usia kita, tidak ada yang lebih berharga daripada merasa kembali memegang kendali atas diri sendiri. Terus, kebiasaan ketentraman pagi. Selama bertahun-tahun pagi saya seperti permainan tebak-tebakan. Hari ini glukometer menunjukkan angka 100. Besok bisa melonjak ke 100. Lalu turun lagi ke 100. Padahal saya merasa sudah melakukan semuanya dengan benar. Makan malam teratur, obat tepat waktu, tidur cukup. Tapi tetap saja hasilnya seperti tidak bisa ditebak. Sampai suatu hari, cucu saya yang sedang kuliah kedokteran bertanya sambil bercanda, apakah hari-hari dengan gula darah tinggi itu juga hari-hari saat kakek sedang stres? Pertanyaan itu terdengar sederhana, bahkan lucu, tapi saya mulai memperhatikannya. Saya mulai menulis suasana hati saya setiap pagi, dan perlahan-lahan pola itu muncul. Hari-hari ketika saya bangun dengan banyak pikiran, tagihan yang belum dibayar, berita buruk, masalah khawatir akan kesehatan pasangan, angka saya hampir selalu lebih tinggi. Bahkan ketika semua hal lain tetap sama, saya lalu mencari tahu, dan ternyata ini bukan kebetulan. Tubuh kita merespons stres, bahkan stres ringan, dengan cara yang sama seperti ancaman fisik. Hormon stres seperti kortisol dan adrenalin dilepaskan, dan mereka memberi sinyal pada hati untuk menyiapkan energi darurat, yaitu glukosa tambahan dalam darah. Tapi tubuh kita yang sudah tidak efisien menggunakan insulin tidak bisa menyeimbangkan kelebihan glukosa itu. Hasilnya, kadar gula darah melonjak. Untungnya, solusi untuk ini sangat sederhana. Penelitian dari Stanford University menunjukkan bahwa lansia dengan diabetes yang mempraktikkan teknik relaksasi segera setelah bangun tidur berhasil menurunkan lonjakan gula darah pagi hingga 2% dan menjaga kestabilan sepanjang hari. Saya memulai dengan satu rutinitas kecil. Setelah duduk di tepi tempat tidur, saya meletakkan satu tangan di dada, satu di perut. Lalu saya bernapas dalam selama 4 detik, menahan napas selama 4 detik, dan menghembuskan selama 6 detik. Saya ulangi 8 kali. Nafas itu seperti tombol reset bagi sistem saraf saya. Lalu, saya memejamkan mata dan memindai tubuh saya, wajah, rahang, bahu, dada, mencari ketegangan, dan dengan lembut mengatakan pada diri sendiri untuk melepaskannya. Dan terakhir, saya memikirkan 3 hal sederhana yang saya syukuri pagi itu. Tidak perlu besar, kadang hanya bau kopi dari dapur, suara burung dari jendela, atau fakta bahwa lutut saya tidak sakit. Elena, seorang wanita tahun dari Veracruz, menulis kepada saya bahwa hanya dengan rutinitas ini, kadar gula padinya turun dari dalam waktu 2 minggu. Tapi lebih dari itu, ia berkata, saya merasa damai, karena sesungguhnya kita tidak bisa menghilangkan semua sumber stres, tapi kita bisa memilih bagaimana tubuh kita meresponsnya.
Dan setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai hari dalam ketenangan, bukan dengan ketakutan, tapi dengan kendali. Kesimpulan, simfoni pagi untuk bulan. Tapi kita telah menelusuri 5 kebiasaan pagi yang tampaknya sederhana, namun memiliki kekuatan besar untuk membantu Anda mengendalikan keadaan gula darah tanpa obat baru, tanpa blood strain, dan tanpa stres tambahan. Tapi ada satu rahasia terakhir yang ingin saya tegaskan. Bukan hanya isi dari kebiasaan ini yang penting, tapi urutan pelaksanaannya. Selama hampir 2 tahun, saya mencoba berbagai kombinasi. Kadang saya minum air dulu, kadang saya mengukur gula dulu, kadang saya mulai dengan sarapan, dan hasilnya selalu berbeda-beda. Hingga akhirnya saya menemukan satu urutan yang mengubah segalanya. Saya menyebutnya simfoni pagi, seperti musik yang harmonis. Setiap bagian punya waktunya sendiri, dan saat dimainkan dengan benar, hasilnya adalah kestabilan, ketenangan, dan rasa percaya diri yang baru. Urutan itu adalah mulai dengan napas dalam saat masih di tempat tidur. Ukur gula darah pertama kali. Aktifkan tubuh perlahan selama 10 menit. Minum segelas air dengan garam laut dan lemon. Ukur gula darah lagi. Lakukan latihan ketenangan, napas, pemindaian tubuh, rasa syukur. Minum segelas air kedua. Nikmati sarapan strategis. Protein dulu, lalu serat dan lemak, baru karbohidrat kompleks. 1 jam setelah sarapan, ukur lagi gula darah. Don Miguel, 74 tahun, menulis kepada saya setelah mencoba urutan ini selama sebulan. Pagi saya bukan lagi misteri, katanya. Sekarang saya tahu cara mempersiapkan tubuh saya. Saya menyambut hari dengan damai, dan tubuh saya merespons. Dan itulah intinya, kita tidak bisa mengubah kenyataan bahwa kita hidup dengan diabetes, tapi kita bisa mengubah cara kita memulainya setiap hari. Dengan 5 langkah sederhana, dilakukan dalam urutan yang tepat, Anda sedang menciptakan sebuah lagu baru, lagu kesehatan yang ditulis oleh Anda sendiri. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengajak Anda untuk merenung sejenak. Dari kelima kebiasaan ini, mana yang sudah Anda lakukan tanpa sadar? Dan mana yang ingin Anda coba mulai besok pagi? Saya akan sangat senang jika Anda mau berbagi di kolom komentar. Karena saat Anda berbagi cerita, Anda tidak hanya membantu diri sendiri, tapi Anda juga menginspirasi orang lain. Kita belajar bersama, bertumbuh bersama. Dan jika video ini membantu Anda, jangan lupa klik suka, berlangganan, dan aktifkan notifikasi. Di video selanjutnya, saya akan membagikan 3 kesalahan umum yang sering kita lakukan setelah makan siang yang diam-diam merusak gula darah. Salah satunya akan sangat mengejutkan Anda. Ingat sahabatku, Anda bukanlah diagnosis Anda. Anda adalah pemilik pilihan-pilihan kecil yang setiap hari bisa membawa perubahan besar. Dan setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai lebih baik. Saya doakan bagi Anda penuh angka stabil, energi yang tenang, dan ketenangan hati yang mengatakan, saya berada di jalan